Kebumen itu potensi atau sumber daya manusia pelaku seninya sebenarnya sangat banyak sekali. Yang ada di data kami itu ada sekitar untuk tahun 2023 itu ada 600-an kelompok kesenian tradisional. Dan itu sebenarnya masuk dalam ekonomi kreatif nggih. Karena mereka berjuang untuk ekonomi tetapi menggunakan diri mereka sendiri dan keterampilan mereka sendiri itu, dan itu jumlahnya ada 600-an kelompok di Kabupaten Kebumen. Kemudian kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bidang kebudayaan, kami juga sudah memfasilitasi organisasi kesenian. Namun saat ini memang baru 2, yaitu DKD dan juga Pepadi. Untuk yang lain, nah itu mungkin nanti moga-moga kebijakan dari pimpinan bisa menambah fasilitasi ke organisasi yang lain. Kemudian untuk yang kedua, program kedua yaitu Cagar Budaya, di mana Cagar Budaya di Kabupaten Kebumen mulai diperhatikan pada tahun 2021. Sebelumnya mungkin baru sebatas inventarisasi. Tapi kemudian dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan maupun undang-undang cagar budaya, kemudian Kabupaten Kebumen mulai menggalakkan perhatiannya ke cagar budaya juga, di mana itu berupa tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, memiliki nilai pendidikan dan sebagainya, yang membutuhkan proses untuk penelitian, kajian, persidangan dan sebagainya, yang kemudian dijadikan cagar budaya. Begitu. Cukup Bu. Oke. Cukup. Aplaus dulu buat Bu Ari dong, sudah berani mempresentasikan. Nanti bakal ada pertanyaan lanjutan. Nanti siap-siap, bukan menakut-nakuti Bu. Nanti akan banyak diskusi ya soal gagasan dari perspektif anak muda Bu. Jadi dinas ini hampir semacam tidak tersentuh oleh anak muda dan lain sebagainya, keresahan-keresahan itulah gitu. Mungkin lanjut dulu ke beliau Bapak Fatoni dari Rumah Marta Tilaar Gombong. Selama ini juga masih berkegiatan, entah itu pameran, kemudian buka studio dan sebagainya ya Pak. Monggo Bapak Fatoni. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penontonnya banyak banget ini yang di belakang. Nggak kelihatan ya Pak? Nggak kelihatan gitu. Oke, sangat menyenangkan ya bekerja di industri kreatif gitu. Apalagi yang selama ini kita lakukan memang kaitannya ruang lingkupnya ya seperti itu gitu di Rumah Marta Tilaar sendiri. Jadi semenjak 6 Desember 2014 kita sudah melakukan pemetaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen gitu. Jadi pemetaan ini apa aja potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen gitu. Memang untuk sampai sekarang ini ada yang memang belum terjangkau dan sebagainya gitu. Terus untuk beberapa event kegiatan yang terus kita lakukan itu masih festival, salah satunya festival dolanan yang terus kita lakukan yang ke-9 kali ini. Jadi selama 9 kali ini kita sudah, para relawan itu sudah jauh dari sampai Jawa Timur, sampai Jawa Barat, Cirebon gitu. Jadi mereka datang dan sukarela karena memang pengen belajar dan mengembangkan ke wilayahnya masing-masing gitu. Nah, event-event juga selanjutnya ada beberapa event-event yang memang tidak terhubung langsung melalui Getuk Tular. Artinya dari
teman ke teman untuk melakukan kegiatan di rumah tersebut gitu. Jadi rumah tersebut jadi kreatif hub gitu, tempat berkumpulnya komunitas atau kalangan gitu. Jadi teman-teman semua, artinya baik itu seninya itu banyak sekali, ada musik, ada seni lukis, ada seni tari, ada banyak sekali gitu. Ada UMKM juga banyak sekali gitu, yang artinya curhat sana sini gitu. Jadi memberi wadah atau mempertemukan di rumah tersebut ya banyak sekali sih gitu. Jadi cerita yang A sampai Z itu banyak sekali gitu. Jadi ada yang artinya sudah go, ada yang tetap masih bingung seperti apa sih gitu, belum menentukan arahnya. Baru gagasan gitu Pak ya? Ya, baru gagasan. Nah, adanya kayak KEK terus DKD dari dinas juga saling mendukung, dan beberapa aktor-aktor lain yang di wilayah Kebumen harusnya sudah harus cukup ini ya, cukup apa namanya, sudah siap go gitu. Oke. Gitu. Oke, plus dulu buat Pak Fatoni dari Rumah Marta Tilaar. Jadi saya sedikit apresiasi sih ke Rumah Marta Tilaar. Jadi sebuah ruang untuk berkegiatan, kemudian untuk berkesenian, kumpul komunitas dan lain sebagainya gitu. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir. Sambil acara diskusi dilanjut ya, kita juga akan menanyakan banyak hal gitu. Dan teman-teman, kita harus sepakat bahwa di Kebumen itu minim sekali ruang-ruang komunal, ruang-ruang di mana teman-teman anak muda ini menjangkau dengan mudah, mengakses dengan mudah itu hampir sangat sedikit gitu. Bahkan kalau ruang-ruang itu dari dinas, perizinannya dan sebagainya kan sangat birokratif bagi anak-anak muda. Wah, harus izin ke ini, harus izin ke situ gitu. Jadi buat teman-teman, kalau berupa ruang dinas itu sebuah apa ya, sebuah ketakutan sendiri, harus ada birokrasi yang harus ditembus dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau ada ruang-ruang komunal yang mungkin itu lebih gampang diakses, kemudian perizinannya gampang dan lain sebagainya, mungkin anak-anak muda akan sangat seneng gitu. Nah, nanti bagaimana respon dari dinas untuk melihat keresahan-keresahan anak muda. Dari Kebumen juga hampir berkegiatan dengan masif, ada perpustakaan jalanan Kebumen, agenda mingguan mereka punya panggung kolektif, ada puisi, ada pantomim, stand up dan lain sebagainya. Kemudian ada gedung film juga berkegiatan di Kebumen, menonton sebuah acara nonton bareng, diskusi tentang film dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada Kebumen skateboard dan lain sebagainya. Sangat banyak mungkin ya yang mungkin belum diketahui banyak pihak gitu. Mungkin dari acara ini jadi ruang ketemu banyak komunitas, jadi ajang ketemu dari stakeholder, jadi bisa lebih ngeling gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Pak Kapul, dari KEK sendiri sebagai wadah teman-teman kreatif, sampai mana Pak? Ini kan KEK apa sih gitu? Hampir tak terdengar oleh anak-anak muda gitu. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa KEK ini memang dibentuk melalui SK Bupati, ya, pembentukannya. Tapi kita tidak ada anggaran memang khusus untuk bahasanya gaji, gitu. Jadi benar-benar dibentuk sukarela. Di sini juga ada Mas Puput yang dulu masuk dalam tim KEK ya. Nah, yang memang momen ini saya ingin curhat sebenarnya sekali ya. Mas Puput sudah tahu nih ya, bahwa KEK itu ketika dibentuk tahun 2021 kita datang, dan memang di sana tidak ada anggarannya, dibentuk mulai dari gaji ataupun kegiatan-kegiatannya gitu ya. Sama dekade dong, sama aja dong. Iya. Ya. Jadi ini jadi ajang curhat Bu. Iya. Wah, sudah dibentuk tapi kita nggak dapat anggaran, terus mau ngapain gitu? Ya, Wah, ini jadi tempat. Nah,
Itu pertama kata karena ketika ditanya berkegiatan apa saja, itu kan biasanya memang awalnya itu kan anggaran gitu ya, pertama di anggaran. Karena pertama kegiatan yang harus kami lakukan sebenarnya sebagai komite itu pertama pemetaan tadi seperti Mas Pak Tony sampaikan, pemetaan dulu apa yang kita punya, keunggulannya apa dari 17 subsektor ekonomi kreatif kita punya apa saja, sampai kegiatan itu kita belum punya anggaran untuk database, tapi kita bisa memperjuangkan Kebumen masuk dalam jejaring kota kata kreatif. Nah itu prestasi bagi KIK. Tapi jujur kalau prestasi buat teman-teman kami juga masih belum optimal. Oke. Saya ingin curhat lagi nih, yang mumpung ada anak muda. Jadi karena orang-orang yang dipilih di KIK itu orang-orang yang memang sangat sibuk ya. Contohnya lihat aja Mas gedung Mas Bubut, ya agenda tahun depan sudah list, numpuk Pak. gitu ya. Iya. Nah itu bayangkan kalau teman-teman yang sudah dibentuk itu dia sudah sibuk di luar, yang kerjaan profesional di sana ada komitmen karena ada gajinya gitu ya, ada komitmen. Nah di sini dia harus berjibaku untuk mencari pemetaan dan seterusnya, mengawal, mendampingi. Nah, itu ada kesulitan. Tapi kemarin kita sudah mulai benchmark dengan Bandung. Di sana ada relawannya itu dibuat dari pengurus komite, mulai dari dosen-dosen, mahasiswa dan pelakunya sendiri menjadi relawan. Dan relawannya sampai ke tingkat kecamatan. Jadi seperti ada komite ekonomi kreatif tingkat kecamatan yang mereka sudah bentuk dengan dananya yang memang cukup besar. Dana yang mereka punya untuk ekonomi